warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi ilmu pengetahuan mikro dan makro. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Kamila Fitriasari. Saya Elva Febriani. Saya Neng Nurlaila Sari. Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sugianto SE, ME, MM, CMA, CFRM, CT, CHT, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro. Di sini kami ingin menjelaskan bab 5, yaitu tentang teori perilaku konsumen, yaitu dibagi menjadi 6. A. Pengertian perilaku konsumen. B. Preferensi konsumen. C. Pendekatan keputusan marginal. D. Pendekatan kurva indiferensi. E. Garis anggaran. Dan F. Keseimbangan konsumen. Selanjutnya A. Pengertian perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Menurut Robert P. Dick 2009, ada 3 cara untuk memahami perilaku konsumen. Yang pertama, preferensi konsumen. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Dan yang ketiga, pilihan-pilihan konsumen. Selanjutnya, B, yaitu preferensi konsumen. Cara konsumen dalam membandingkan kelompok-kelompok item yang berbeda untuk dibeli dibagi menjadi 2, yaitu keranjang pasar dan juga asumsi dasar preferensi. Keranjang pasar. Keranjang pasar adalah sebuah daftar dari 1 atau lebih komoditi dengan jumlah tertentu. Yang kedua, asumsi dasar preferensi. Teori tentang perilaku konsumen dimulai dengan 3 asumsi dasar mengenai preferensi orang pada satu keranjang pasar, yaitu kelengkapan, transitivitas, dan lebih baik berlebih daripada kurang. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elva Dwi Febriani. Baik, terima kasih kepada Kamila yang telah mempersilahkan. Selanjutnya C. Pendekatan kepuasan marginal. Teori ini membicarakan kepuasan atau kegunaan untuk tiap satuan barang bagi konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Kepuasan marginal adalah tambahan atau pengurangan kepuasan akibat pertambahan atau pengurangan asumsi dari suatu unit barang. Berikut asumsi yang mendasari teori kepuasan marginal. Yang pertama, konsumen tidak bertindak rasional. Yang kedua, berlakunya hukum kepuasan marginal yang semakin berkurang. Yang pertama, konsumen untuk akan bertindak rasional, yaitu berusaha memaksimalkan tingkat kepuasan totalnya dalam mengalokasikan dananya. Yang kedua, berlakunya hukum kepuasan marginal yang semakin berkurang, yaitu tambahan kepuasan yang diperoleh seseorang dari tambahan setiap unit konsumsi suatu barang akan semakin berkurang. D. Pendekatan kurva indiferensi. Dengan grafik kita dapat menunjukkan preferensi konsumen dengan kurva indiferensi. Kurva indiferensi memperlihatkan kombinasi keranjang pasar yang memberikan tingkat kepuasan yang sama pada konsumen, sehingga konsumen tersebut tidak peduli pada pilihan keranjang pasar yang diperlihatkan pada titik dalam kurva tersebut. Ada 3 karakteristik kurva indiferensi, yaitu yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang kedua, cembung ke arah origin atau pusat, yang ketiga, tidak saling memotong atau terletak di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Neng Nurlaila Sari. Terima kasih kepada Saudari Alfa. Selanjutnya garis anggaran. Garis anggaran untuk melihat bagaimana keterbatasan anggaran membatasi konsumen untuk membuat pilihan. Garis anggaran konsumen menggambarkan kombinasi barang yang dapat dibeli bila diketahui pendapatan konsumen dan harga dari barang-barang tersebut. F. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen dapat terjadi pada anggaran yang berupa pendapatan untuk mengkonsumsi barang-barang dengan harga tertentu. Setelah mencapai maksimum atau keseimbangan konsumen terjadi saat lengkung kurva indiferensi menyinggung garis pendapatan. Berdasarkan gambar kurva keseimbangan konsumen tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.
Satu, garis pendapatan dari kiri atas ke kanan menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan diperoleh proporsional. Yang kedua, ketika dibeli barang sejumlah YO, maka Y sama dengan 0 atau tidak dibeli barang X. Yang ketiga, ketika dibeli barang sejumlah barang XO, maka Y sama dengan 0 dan tidak dibeli barang Y. Yang keempat, kurva indiferensi pertama atau K1 belum menunjukkan tingkat kombinasi konsumen barang-barang yang maksimum. Yang kelima, kurva indiferensi kedua atau K2 juga sama dengan kurva indiferensi pertama untuk membeli dengan harga dan kuantitas tertentu belum terjangkau dari besarnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Yang keenam, kurva indiferensi ketiga atau K3. Keseimbangan konsumen tercapai pada titik singgung antara garis pendapatan dan kurva indiferensi di E atau XE atau YE, dan pada saat itulah tercapai kepuasan maksimum. Terima kasih. Sumber referensi kami yaitu dari buku pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro, penulis buku Dr. Haji Sugianto SE dan juga Anggun Putri Romadina. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.